hasil kamera Sony ZV-E10 overexposure seperti ini. Nah, gue bakalan kasih tahu settingannya seperti apa dan solusinya kayak gimana. Kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih tips dan sharing ke teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang mengalami ketika syuting di siang hari menggunakan lensa fix bukaan besar itu overexposure. Nah, cara menanganinya dan solusinya seperti apa? Di sini gue punya solusinya menggunakan apa ketika kalian syuting di siang hari itu supaya tidak overexposure atau enggak tidak terlalu terang ya teman-teman. Nah, solusi ketika kita syuting di siang hari ya overexposure ya teman-teman menggunakan lensa fix bukaan besar, kita harus menggunakan dan wajib banget menggunakan filter ND filter ini ya, ND filter yang bisa menurunkan shutter speed ya. Kalau misalnya kita menggunakan lensa fix kan shutter speednya dimentok 1/4000 itu masih overexposure walaupun menggunakan ISO yang rendah karena bukaannya sangat besar ya teman-teman. Dan CPL juga bisa menurunkan intensitas cahaya yang over ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada titik yang terang itu bisa kita atur menggunakan filter CPL ini. Nah, nanti gue bakalan kasih lihat ke kalian semua contohnya seperti apa dan perbandingannya ketika kita sebelum menggunakan filter CPL atau enggak sebelum menggunakan ND filter ini dan setelah menggunakan ND filter dan CPL ini. Yuk kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini settingannya di Sony ZV-E10 itu menggunakan 1/4000 dan ISO-nya di 500 menggunakan S-Log 3 dan di sini gue pakai 4K formatnya. Jadi shutter speednya udah 1/4000 dan ISO-nya udah paling rendah ya. Kalau di S-Log 3 ya hasilnya seperti ini. Ini belum menggunakan ND filter step 8 nanti bakal gue cobain. Nah, hasilnya seperti ini. Ini over banget ya, depth of field kita pengen dapet sebenarnya, pengen blur dapet, tapi over banget gitu ya, udah dimaksimalkan dengan shutter speed 1/4000. Kita harus meminimalisirnya menggunakan filter ND ini. Oke, kita langsung coba aja ya sekarang menggunakan ND filter ini. Oke, yuk. Nah teman-teman, ini udah menggunakan ND filter step 8 ya, menggunakan lensa fix 35 mm 1.8 ya. Kita udah dapet di 1/400 ya shutter speednya dan ISO-nya tuh dimentok di 500 ya kalau misalnya menggunakan S-Log 3 ini. Nah, buat teman-teman yang menggunakan lensa fix pasti kalau misalnya kita nge-shoot siang hari pengen dapat depth of field seperti ini ya, blur belakangnya pasti pengen menggunakan yang bukan terbesar dan pastinya over. Nah, solusinya kita harus menggunakan ND filter yang gue pakai kayak gini. ND filter itu ada banyak ya, ada ND filter yang stepnya 2 atau enggak 4 atau enggak 6 atau enggak 8. Ini yang gue yang 8 itu tidak terlalu gelap ya, jadi aman untuk ketika kita shoot di siang hari ini. Ini salah satu solusi ketika kalian menggunakan lensa fix ya, mau lensa fix 50 mm atau enggak 35 mm atau enggak yang lainnya, ND filter adalah salah satu solusi buat teman-teman menghindari overexposure. Nah, ini udah beda lagi nih teman-teman, ini juga udah terang lagi. Coba kita naikin lagi aja shutter speednya, pasti dapat di 1/1000 atau enggak 1/1000 lebih lah, 1/1000 ya. Ini di shutter speed 1/800 masih aman lah ya, jadi kita nggak mentok di 1/4000. Ini cahayanya menyorot banget ya ke objek, bisa jadi overexposure teman-teman. Nah, sekarang gue mau nyoba juga salah satu solusi ketika kalian menemukan overexposure yang ada di titik terang, yaitu menggunakan filter CPL. Yuk kita langsung aja menggunakan filter CPL. Nah, oke teman-teman, sekarang kita percobaan menggunakan lensa CPL itu fungsinya kayak gimana. Nah, di sini ada objek yang ada titik terangnya ya teman-teman, dari lampu atau enggak dari jok. Mungkin di kamera udah kelihatan warnanya tuh mantul ya, warna overexposure tuh dari cahaya, turun jatuhnya cahaya itu pasti terang banget antara di jok sama di lampu bagian sini nih. Nanti gue bakalan kasih tahu juga ke kalian semua hasilnya ya menggunakan filter CPL. Nah, ini sebelum menggunakan filter CPL hasilnya masih terang beneran kayak gini ya. Coba sekarang kita tes menggunakan filter CPL. Nah, ini setelah menggunakan lensa CPL tapi mungkin belum ada perubahan ya dari hasilnya. Coba sekarang kita diputar aja lensa yang paling depannya sampai menemukan titik yang warna apa ya, di sini kelihatan terang, sudah gelap. Nah,
Mungkin udah terlihat ya perbedaannya antara tadi sebelum kita putar si lensa filter CPL-nya sudah ada perubahan dari hasilnya tadi tuh over exposure dari daerah sini dan daerah sini nih. Coba kalian bisa lihat sendiri perubahannya seperti apa, diputar lagi aja. Ya bisa kelihatan, atau enggak dari kacamata. Biasanya kacamata itu ada pantulan juga. Kalau misalnya kita putar, ketika diputar lens filter CPL itu bakal ada perubahan si pantulan cahayanya. Ya sudah terlihat lah ya dari daerah sini sama daerah sini ya. Coba diputar lagi aja supaya kelihatan ya perbedaannya nih daerah sini nih. Kalian perhatikan aja daerah sini. Ya. Jadi filter CPL itu fungsinya untuk meredam cahaya yang ada di pantulan di objeknya ya teman-teman. Kalau misalnya penggunaannya itu gampang banget, ketika kita pasang kita tinggal menyesuaikan aja mana yang bagian yang kita turunin ya, jadi highlightnya ibaratnya kalau misalnya di editing itu di highlightnya, tapi ini kita menggunakan filter CPL, tinggal diputar aja di bagian filternya di depannya, kita atur sendiri teman-teman. Nah oke teman-teman, tadi teman-teman udah lihat ya hasilnya ketika kita menggunakan ND filter dan filter CPL dan sebelum menggunakan kedua filter ini. Jadi hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya, ketika kita syuting di siang hari ya, siang bolong seperti ini, cahaya yang sangat terang dan menggunakan lensa fix bukaan besar f1.8, terus gue menggunakan S-Log juga udah di paling minim ya ISO-nya. Itu kalau misal kita tidak menggunakan ND filter ini itu pasti over ya teman-teman, pasti banget over. Nah nanti tuh detailnya kalau misalnya kita di siang hari over exposure itu bakalan detailnya hilang banget. Nah solusinya itu menggunakan ND filter dan filter CPL ini. Ini sangat membantu banget ketika kalian syuting di siang hari seperti ini ya, terang benderang ya. Kalau misalnya kalian pengen dapetin filter ini ya, ND filter atau nggak CPL ini, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Di situ gue udah cantumin link pembeliannya di mana, dan harganya pun terjangkau teman-teman, kisaran di 100 ribuan lah ya, 100 ribu sampai 200 ribu, nggak sampai 500 ribu, tapi tergantung juga mereknya dan brandnya ya teman-teman, karena brand itu banyak banget. Dan ini mungkin kalau gue pakai brand murah, nggak terlalu mahal ya, walaupun murahan tapi kita bisa memaksimalkan karya ketika kita syuting di siang hari seperti ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.